Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallah rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Hadis rawahul Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah syariat, menegaskan sebuah kewajiban, maka sebenarnya kita tidak hanya dituntut untuk menjalankan kewajiban tersebut. Namun lebih daripada itu, kita juga dituntut untuk mengambil roh dari setiap ibadah. Nilai dan esensi penting dari setiap ibadah untuk bisa diterapkan di dalam setiap tindakan kita dalam keseharian. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka di antara esensi penting dari puasa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan yang muncul dari diri kita bahwa setiap lelah yang kita bayarkan untuk Allah, setiap capek yang kita persembahkan kepada Allah, itu selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang indah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita berlelah-lelah menahan lapar dan haus karena kita yakin Allah balaskan untuk kita ampunan dosa. Allah berikan kita jaminan dikabulkannya doa-doa kita. Allah juga siapkan untuk kita junnah, perisai yang akan membentengi kita dari jilatan api neraka. Dan kita juga yakin ketika kita mempersembahkan capek kita dengan puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaminkan untuk kita satu pintu surga sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Fil jannati samaniyatu abwab. Surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusammar rayyan. Ada satu pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Yang tidak boleh masuk ke dalam surga melalui pintu itu kecuali orang-orang yang istiqamah berpuasa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Nilai dari puasa adalah ketika kita yakin capek kita di jalan Allah, Allah balaskan dengan keindahan. Maka seperti itulah harusnya kita terapkan dalam kehidupan kita di tindakan dan perbuatan yang lain. Contoh, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika datang saudara, tetangga, kawan, sahabat datang kepada kita menceritakan kesusahannya, dan akhirnya dia pun ngutang 1 juta.
Bapak Ibu, ini adalah lelah pertama kita untuk mengambil dana mana yang kita berikan dalam rangka meringankan beban saudara kita. Karena kita yakin, man yassara musliman yassarahullah. Siapapun yang memudahkan kehidupan orang muslim, maka Allah akan memudahkan kehidupannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lelah kedua adalah ketika ternyata kawan kita yang berhutang itu tidak kunjung-kunjung nyaur utang. Bapak Ibu, kita ingin menagih dengan cara yang keras atau tegas. Tapi kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Rahimallah rajulan samhan. Allah itu menyayangi orang-orang yang berlapang dada dan berlemah lembut. Idza ba'a, di saat dia berdagang, wa idza ishtara, di saat dia membeli, wa idza qatada, dan di saat nagih utang. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Lelah yang ketiga adalah ternyata memang sahabat kita yang datang dan berhutang kepada kita itu kemudian mendapatkan kesulitan untuk melunasi hutangnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-280? Wa in kana dzu asratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jikalau ada saudara kita yang mendapatkan kesulitan untuk melunasi hutangnya, maka berikan keringanan, tambahkan tenggang waktu sampai dia bisa melunasi hutangnya. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jikalau engkau memilih untuk mensedekahkan sebagian hutangnya atau keseluruhannya, maka itu jauh lebih baik untuk kalian jikalau kalian mengetahuinya. Bapak Ibu, ada dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan tentang ayat ini. Rasul di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih menyebutkan bahwa man anzara mu'siran, siapapun yang memberikan keringanan, kawan yang berhutang tapi betul-betul kesulitan untuk melunasinya, kana lahu bikulli yaumin sadaqatun qabla ayyahillad dain. Tercatat untuknya sebelum datang waktu janji pelunasan, maka bagi orang yang memberikan hutang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di setiap harinya tercatat seakan dia bersedekah sebesar harta yang ia hutangkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memberikan hutang kepada saudara kita 1 juta misalkan, dengan janji dilunasi 1 bulan, maka selama 1 bulan itulah di setiap harinya tercatat untuk kita seakan kita bersedekah 1 juta. Makanya kalau ada kawan kok ngutang cuman 50.000. Loh, kok 50.000? 500.000. Biar kemudian tercatat untuk kita pahala di setiap hari sampai masa pelunasan lebih besar. Bapak Ibu, maka ini adalah kabar gembira bagi bapak-bapak yang suka ngutangi. Dengan waktu durasi pelunasan yang lama, semakin suwi, semakin tercatat di setiap harinya sebesar uang yang kita utangkan itu tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala seakan kita bersedekah di setiap harinya. Apalagi kemudian fa idza halad dain, dan ketika jatuh masa pelunasan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang sahabat yang berhutang tapi bukan untuk nyaur utang, untuk jalu sepuro. Sambil semoyo, kita berikan lagi tenggang waktu lebih lama, fa'anzor, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berikan lagi keringanan. Ya wis dek ngonten 5 ngulan malih jenengan lunasi.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu bikulli yaumin mithlahu sadaqah. Maka bagi orang ini yang memberikan keringanan setelah janji pelunasan tapi juga belum dilunasi, maka baginya tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala seakan dia bersedekah di setiap hari 2 kali lipat dari harta yang ia hutangkan. Jadi selama 5 bulan Bapak Ibu, di setiap hari tercatat kita bersedekah 2 juta. Masya Allah. Maka berbahagialah kembali yang mengutangi dan tidak kunjung dilunasi. Ini kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memutihkannya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man anzara mu'siran aw wada'ahu anhu. Orang-orang yang suka memberikan keringanan mereka yang kesusahan untuk melunasi hutangnya atau bahkan memutihkannya, awallahullah fi dhillih, maka Allah akan memberikan payung perlindungan di padang mahsyar. Bapak Ibu, cuman jangan sampai 2 dalil ini kemudian disalahgunakan. Karena dalam hadis tersebut disebutkan bahwa mu'sir yang layak untuk kita berikan keringanan adalah sahabat yang betul-betul atau kawan yang benar-benar dia mendapatkan kesulitan untuk nyaur hutangnya. Maka tidak semua orang berhak untuk diberikan keringanan dan kemudian diputihkan. Maka jangan sampai mereka yang berhutang kemudian ketika ditagih itu dijadikan 2 hadis ini menjadi senjata. Pak Lek, utang jenengan 1 juta kok gorong dibayar. Duh, sengojo. Ben jenengan oleh payung padang mahsyar. Ketokane gak hadir tarawih sampean. Bapak Ibu, tentu ini salah dalam pemanfaatan dalil. Bagi orang-orang yang berhutang dan kemudian Allah berikan kemampuan untuk segera melunasinya atau menepati janji untuk melunasinya dan kemudian ia enggan melunasinya, dalilnya beda. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada banyak dalil tentu, tapi salah satu di antara dalil bagi mereka-mereka yang berhutang, Allah berikan kemampuan tapi sengaja ngelali. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi nafsi biyadih." Demi Allah yang diriku berada dalam genggaman tangan kekuasaannya. Lau anna rajulan kutila fi sabilillah. Jikalau ada 1 orang terbunuh syahid di jalan Allah. Summa uhyiya. Dan kemudian Allah hidupkan kembali. Summa kutila. Dan kemudian Allah takdirkan mati syahid untuk yang kedua kalinya. Summa uhyiya. Dan kemudian Allah hidupkan kembali. Summa kutila. Dan kemudian Allah tetapkan kematian syahid untuknya untuk yang ketiga kalinya. Wa alaihi dain, tapi selama dia masih memiliki hutang, madakhalal jannah, maka baginya tidak bisa masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita yang benar-benar memberikan hutang kepada orang-orang yang kesulitan dan kemudian beliaunya betul-betul kesulitan untuk membayarkan hutang tersebut, maka ada pilihan berikan tenggang waktu lebih lama atau putihkan. Tapi bagi kita yang berhutang, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dan kemudian mampu, maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bersegeralah untuk menyaur dan melunasi hutang tersebut. Karena memang ada beberapa orang yang sering ngutang, hobi berhutang, tapi lali nyaur. Bahkan kadang-kadang yang berhutang itu lebih lemu dari yang memberikan hutang. Ngelenceri lebih jauh daripada yang memberikan hutang. Sepeda motornya lebih update dan baru daripada sing ngutangi. Maka ini tentu tidak boleh menjadikan dalil hiburan bagi orang-orang yang memberikan hutang untuk menjadi alasan tidak mau nyaur hutang.
yang memberikan hutang berlelah-lelah di jalan Allah dengan meringankan mereka yang kesusahan, yang berhutang berlelah-lelah juga di jalan Allah untuk bisa menyisihkan rezekinya untuk segera melunasi hutangnya. Semoga bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.